Udin Bui, kuatkanlah hatimu. Hidup ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, bekerja sama dengan Shirts for Common Ground Indonesia, mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Udin Bui. Udin Bui, kuatkanlah hatimu. Naskah karya Aris Nugraha, Takarabi, dan Murhananto. Teknik dan montase Sofyan Sulaiman. Dengan sutradara Elsa Surya. Produksi PT Tukiem Production. Hidup ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Dalam seri yang ke-14 ini didukung oleh Ferry Fadli sebagai Udin Bui, Ivone Rose sebagai Sri, Mpok Hindun sebagai ibu mertua, Bang Jali sebagai Udin Makam, Endang Ayu sebagai Mbak Ning, Acok sebagai Mas Tadi, Hari Akik sebagai pendengar 1, Asari sebagai pendengar 2, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Udin Bui, kuatkanlah hatimu. Hidup ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Sahabat pendengar, Ayo, kemana? yang lanjutin kisah Udin Bui kan? Oh iya deh. Yuk lanjutin ya. Sekali lagi dong ngomongnya. Udin Bui. Sampai mana ya kemarin ya? Sampai mana ya? Lupa. Lupa. Yaelah. Kemarin Udin mau ditinggal sama Sri. Ya, itu. Betul. Sri udah kemas-kemas baju deh tuh. Iya, bener gitu. Mas, si itu kok bisanya cuma mengiyakan omongan saya sih? Lah, emang iya kan? Iya benar. Iya juga sih ya. Iya kan? Emang benar. Sri nggak main-main. Dia udah berkemas. Beberapa baju dimasukin ke dalam tas. Udin bingung dan cuma bisa memandang. Sesekali Sri ngelirik Udin. Mata Udin sih kayaknya memohon supaya Sri nggak pergi ninggalin dia. Tapi ya ternyata nggak ada kalimat yang keluar dari bibir Udin. Abang mau aku pergi? Enggak, Kok abang diem aja? aku bingung. Aku pikir abang sayang sama aku. Aku sayang. Buktinya? Bukti apa? Buktiin kalau abang sayang sama aku. Kalau aku bilang mau pergi, abang halangi, begitu, ditahan. Kamu jangan pergi. Aku nyesel. Nuduh kamu mau sama Indra. Mestinya? Udah. Aku tahu aku nggak boleh asal nuduh. Apalagi nuduh istri sebaik kamu, Sri. Sadar dia, sadar. Tahu nggak? Sri nangis. Sedih dia. Haru kayaknya gitu ya. Ya kan? Udin ngedekatin dengan hati-hati. Nah, saat Udin memegang bahu Sri menghindar. Udin kembali memegang bahu Sri. Kali ini Sri memukul dada Udin sambil nangis. Udin memeluk Sri yang terus saja nangis. Abang jahat. Maafin aku, Sri. Maaf. Aku capek berantem terus, Bang. Iya. Maafin ya, Sri. Sri menangis dalam dekapan Udin. Keduanya larut dalam penyesalan. Bulir-bulir air mata Sri berangsur mengering. Mereka berdua duduk dan membicarakan masalah yang selalu terjadi di antara mereka. Udin dan Sri berusaha saling bicara. Mereka berusaha terbuka atas perasaan masing-masing. Perasaan batin yang mengganjal berusaha mereka ungkapkan. Abang tahu kenapa aku milih abang? Mungkin karena aku ganteng. Enggak juga. Banyak temanku yang lebih ganteng. Waktu itu aku punya duit, punya motor. Enggak. Banyak yang naksir aku bawa mobil. Karena aku baik.
Iya, Bang. Menurut kamu, aku baik, Sri? Aku lihat kebaikan Abang. Lihatnya dari mana? Dari mata Abang. Aku lihat pakai dua mata. Mata biasa sama mata batin, Bang. Aku lebih percaya mata batinku, Bang. Makanya kamu percaya sama aku? Iya. Makanya kamu mau jadi istriku? Iya. Oh, begitu ya. Perempuan itu sering lebih percaya mata batinnya. Seringnya emang gitu. Betul, itu betul. Mata biasa masih suka nipu, ngelabuin. Tapi mata batin bisa lebih dipercaya. Udin dan Sri berusaha saling bicara. Mereka berusaha saling terbuka. Mereka mencari-cari penyebab masalah yang mereka hadapi saat ini. Mereka merasa bahwa rasa hormat pada orang tua yang bikin mereka tidak henti mendapat masalah. Terus? Ya, Sri pengen datang ke ibunya, minta maaf. Udin juga ingin ziarah ke makam bapak ibunya yang sudah almarhum. Kan kalau nggak salah udah 3 tahun ini tuh, Udin nggak ziarah ke makam orang tuanya. Di mana ya? Diinget-inget, Bang. Dulu perasaan di dekat sini. Dekat pohon Kamboja. Mana pohon kambojanya? Di mana ya? Udin mencari makam orang tuanya. Makam bapak ibunya bersebelahan. Sri yang membawa payung sambil menggendong Budi juga mencoba mencari. Seorang penjaga makam bernama Jeruk Yasya mendatangi mereka. Siapa namanya, Bang? Jeruk Yasya. Soalnya dulu bekas tukang jeruk. Lagian susah amat namanya. Ya udah, kita ganti aja. Udin Makam mendatangi mereka. Ganti Biar yang Udin juga deh. gampang. Bang, ganti yang gampang, Bang. Tapi jangan Udin lagi. Ribet urusannya. Bawel amat sih. Udah Mas, dengerin aja deh, terusin aja Bang. Ya udah, pokoknya Udin Makam. Nah, ceritanya Udin Makam mendatangi mereka. Saat Udin hendak bertanya kepada Udin. Nah, tuh kan. Bener kan? Jadi ribet urusannya. Iya. Nggak percaya sih. Ya enggak, udah pokoknya bisa sekarang bisa dengerin. Ya, dengar. Udin Bui bertanya kepada Udin Makam. Bisa kan? Ente nyari makam siapa? Makam Pak Jasmani. Jasmani. Jasmani yang mana? Yang sebelahan sama makam istrinya Ibu Rohani. Oh, Jasmani Ame Rohani. Bener, Bang. Tuh, yang tuh. Nah, Udin Makam menunjuk 2 buah makam yang sudah tak terawat. Kedua makam itu ditumbuhi rumput tinggi. Udin dan Sri mendekati makam tersebut. Terus mereka jongkok di dekat makam. Nih mau dibersihin. Enggak, Bang. Kok kagak dibersihin? Enggak apa-apa. Ente anaknya? Iya. Waduh, anak durhaka nih. Makam orang tua sendiri kagak dibersihin. Ya ntar saya yang bersihin, Bang. Emang bisa ngebersihin makam kagak pakai apa-apa? Makanya, saya mau pinjem golok sama cangkul abang. Enak aja ente. Nih golok ame cangkul, pendaringan aneh. Kalau ente pinjem, pendaringan aneh kagak ngebul. Udah, Udin Makam terus pergi dia tuh sambil ngedumel dia tuh. Agak digedein. Bilang aja kagak berdoku. Udin malah seneng. Dia datang ke makam orang tuanya tanpa bekal cukup. Jangankan buat ongkos ngebersihin makam, buat beli jajan Budi aja nggak ada. Kasian bener tuh ya si Budi. Udin kelihatannya pengen berdoa tuh. Tapi yang keluar cuman tangis dan air mata. Udin sepertinya menyesali perbuatannya. Sri juga nangis. Budi yang ngelihat orang tuanya nangis jadi ikut nangis tuh anak. Nah, Sri terus ngajak pergi ngejauhin. Kasihan ya anak kecil tuh. Udin masih nangis. Tapi nggak ada doa yang keluar dari mulutnya. Udin Makam ngedeketin lagi. Waduh, aneh perhatiin nih ya.
ente dari tadi nangis melulu, kagak berdoa. Iya, Bang. Mau dibantu doa? Mau, Bang. Ya udah, ane doain ya. Maaf, ane berdoa. Ente bilang amin aja, Bayar nggak, Bang? Ya, bayar dong. Kalau gitu nggak usah deh, Bang. Ya, bagaimana sih ente? Ngedoa juga pendaringan aneh. Kalau kagak dibayar, doa kagak keluar dari mulut aneh. Ya ampun, mata duitan banget itu si Udin Makam. Yeah. Buset dah. Udin makam, memang hidup dari makam. Bersih-bersih makam, amai berdoa buat cari makan. Oh, Gitu. Aja namanya Udin makam. Nah sekarang nih Udin makam masih berusaha nawarin jasa sama si Udin. Udin ini nih, Udin kita nih, Udin Sri ya. Udin nolak dengan menggelengkan kepala. Udin makam kesel. Dia pergi lagi deh sambil ngedumel deh tuh. Ceritanya Udin dan Sri merasa lebih tenang sudah pulang dari makam. Mereka merasa ada yang telah mereka selesaikan lah kira-kira gitu. Bang, kapan jemput ibu? Tunggu ya, sampai ada duit. Naik angkot aja. Iya, Kalau abang bilang iya, terus kapan? kalau ibu di sini, kita nggak punya duit, repot. Aku pinjem duit Mas tadi. Kapan kita bisa ngembaliinnya? Kalau gitu, aku minta aja sama Mbak Ning. Asal kamu nggak malu, minta boleh. Mas, Nang, mas. ah, Mas tadi itu siapa sih? suaminya Mbak Ning. Terus Mbak Ning itu siapa? Ya istrinya Mas tadi. Maksud saya mereka itu siapa gitu loh. Mereka itu suami istri. Bang. Maksud dia, Ah, Mas tadi sama Mbak Ning itu siapa? Hmm. Kok disebut-sebut sama Sri? Nah, kalau nanya gitu dong yang jelas. Bang. Hah? Saya nanya kan jelas. Si itu emang ledek. Loh. Nggak ada hujan kok ada ngeledek. Bang, Hah? itu geledek bang. Oh, geledek ya? Iya. Ya udah gitu aja ngambek. Mbak Ning itu kakaknya Sri. Mas tadi itu suaminya. Kayak nggak ada kerjaan lagi aja tuh bang. Ya, Sri kemudian menghitung isi dompet. Itu baru bener. Nah. 3 hari lagi kita jemput ibu ya, Bang? Sri, Hmm? apa nggak kamu aja yang jemput? Kenapa? Biar irit ongkos. Abang mesti nganter Sri. Aku khawatir ibu masih marah sama aku. Kalau abang datang minta maaf, siapa tahu ibu mau maafin. Kalau ibu nggak mau, Bang, itu ibuku. Ibu abang juga. Katanya kita berdua mau mulai berbakti sama orang tua. Pada hari yang sudah ditentukan, dihitung dengan matang, disiapkan dengan seksama, Udin dan Sri berangkat menuju rumah Mas tadi. Mereka berniat meminta ibunya untuk pulang ke rumah. Siang hari, udara di Jakarta panas menyengat. Udin, Sri, dan Budi berada dalam sebuah angkot. Gak ada udara yang berhembus dalam angkot. Karena itu, Udin membuka jendela angkot lebar-lebar. Jendelanya ditutup aja, Bang. gerah Sri. Iya, Sri tahu. Sri juga gerah. Makanya. Tapi kalau kena angin, Budi bisa masuk angin. Sekarang Udin dan keluarganya udah sampai. Mereka turun dari angkot. Udah bayar tuh. Pasti udah lah. Biasanya urusan bayar itu Udin suka lupa. Bang! Udin dipanggil oleh supir angkot. Udin yang ngegendong Budi udah melangkah jauh menengok ke sopir. Tuh, bener kan? Belum bayar dia. Si itu tahu aja mas. Sering pura-pura lupa bayar ya. Nih kembaliannya. Tuh, jangan salah sangka, jangan suka nuduh orang. Udin ngambil kembalian dan mengucapkan terima kasih, bukannya belum bayar. Oh, Udin lupa sama kembaliannya. Iya. Kan? Baik hati juga tuh supir.
Emang biasanya gimana? Ya, kalau penumpang lupa, biasanya sih supir juga belaga lupa. Iya, Bang. Tapi itu nggak semua sopir. Nggak semua sopir begitu. Sopir kan juga manusia. Iya, betul. Ya, udah ceritanya Udin, Sri, dan Budi sampai di depan rumah Mas Tadi yang berada di sebuah gang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang buka pintu adalah Mbak Ning, kakak tertua Sri. Dia nampak kaget melihat Udin, Sri, dan Budi di depan pintu. Langsung Mbak Ning memeluk Sri, lalu mengambil Budi dan menyalami Udin. Nah, terus dia mempersilahkan mereka masuk. Ibu mana, Mbak? Lagi istirahat, baru aja tidur. Aku pengen ketemu ibu, Mbak. Sebentar, suruh suamimu duduk dulu. Bikinin teh apa kopi gitu loh. Mas Tadi kemana, Mbak? Biasa, Din, lagi kerja. Lah kamu sendiri nggak kerja, Din? Ini dia. Udin sedih Ya, lagi. betul, pada Mulai betul. lagi. Pertanyaan Mbak Ning itu membuat Udin jadi salah tingkah. Udin saling pandang dengan Sri. Mbak Ning yang sedang menggendong Budi juga nggak memperhatikan mereka sih sebetulnya. Lagi enggak, Mbak? Oh, nganggur. Iya, Mbak. Lagi nyari-nyari kerja yang cocok. Jangan cari yang cocok banget. Yang penting usaha, Din. Iya, Mbak. Apalagi kamu... Kalimat Mbak Ning nggak dilanjutkan karena Budi rewel dan mulai merengek. Namun, kalimat itu membuat Udin amat tersinggung. Ia datang ke rumah Mbak Ning, hendak menjemput ibu mertuanya, bukan untuk dinasehati apalagi diolok-olok. Yang penting usaha, Din. Cari kerjaan emang lagi susah. Apalagi kamu, orangnya bosenan. Mbak Ning menarik lengan Sri masuk ke dalam. Mereka masuk ke kamar, tempat ibu mereka sedang tidur. Sri menyerahkan Budi ke Mbak Ning, lalu memeluk dan menciumi ibunya. Mbak Ning mencegahnya, takut si ibu terbangun. Tapi Sri nggak mau peduli. Ia memeluk ibunya dengan erat. Benar saja, ibunya terbangun. Oh, kamu Sri? Iya, Bu. Udah lama? Baru aja, Bu. Udah, Ibu tidur aja lagi. Kamu sama siapa, Sri? Ini sama Budi. Ibu mengambil Budi dan memeluknya. Tampak kerinduannya pada Budi. Sama Bang Udin juga, Bu. Ngapain dia ikut ke sini? Sri sama Bang Udin mau minta maaf sama Ibu. Nggak sudi. Iya, memang. Ibu tampak masih marah sama Udin. Ia memberikan Budi pada Mbak Ning. Lalu dia balikin badan membelakangi Sri. Nah, melihat gelagat seperti ini, Mbak Ning membawa Budi keluar kamar. Bu, Bang Udin ikhlas minta maaf sama Ibu. Aku yang nggak ikhlas. Sri mesti gimana, Bu? Ngajak salah. Nggak ngajak lebih salah. Kamu juga gitu? Ibu dibiarin sendiri di sini. Kamu durhaka sama ibu. Bu. Udah sana, ikut dia aja. Nggak bakal dia jadi suami yang baik. Jangan mikir ibu. Ibu juga udah capek mikir kamu. Wah. Ya, gimana nggak sedih tuh sih Sri? Ya, Sri sedih banget. Dia menangis memeluk ibunya. Tapi ibunya nggak bergeming. Sri memeluk kaki ibunya sambil nangis minta maaf. Tapi tetap aja lagi-lagi ibunya nggak bergeming. Tetap diam. Tetap membisu. Sri sedih. Lalu dia menemui Mbak Ning yang berada di dapur. Wah, hancur pasti hatinya Sri. Sedih banget dia ya. Betul. Jelas aja. Siapa yang nggak sedih? Dibilang anak durhaka sama ibu sendiri. Iya. Sri dikutuk jadi batu nggak, Bang? Emang maling kutang. Ya enggak, emang malin kundang. Malin kundang kan bukannya Sri. Mbak Ning bicara sama Sri nih, dengerin. Mestinya kamu bersyukur, Sri. Bersyukur gimana, Mbak?
Ya, dari kecil ibu lebih sayang sama kamu. Aku pikir dulu aku cuma ngiri. Tapi ternyata enggak kok. Waktu kecil, semua yang kamu minta selalu dituruti ibu. Aku nggak ngerasa gitu, Mbak. Kamu tahu, dari pertama ibu datang ke sini, ibu kelihatan sedih. Ibu hampir saben hari duduk di teras. Ibu jarang mau makan. Yang diomongin cuma kamu sama Udin. Sedih. Sri sedih. Dia masuk ke kamar ibu buat minta maaf, tapi ibunya udah tidur. Ya, Sri cuma bisa mengusap-ngusap lengan ibunya. Sedih nggak pada? Sedih kan? Ini keluar air mata. Selama Sri berada di dalam, Udin duduk di teras. Mas Tadi, suami Mbak Ning, datang. Dia menyalami Udin, lalu mereka bicara basa-basi. Udin yang udah nggak punya hati, di hadapan Mas Tadi menjawab sebisanya aja. Mereka juga membicarakan masalah pekerjaan. Sering, tapi nggak awet, Mas. Sebentar-sebentar keluar. Yang nggak awet itu, kamu apa majikanmu? Seringnya majikanku, Mas. Oh, gini, Dek. Dek Udin harus merubah cara bekerja. Dari kerja sama orang atau kantoran, jadi kerja mandiri, Dek. Kerja mandiri itu bisnis sendiri, Mas? Iya, bisa iya, bisa enggak. Wah, bingung, Mas. Nah, Mas Tadi cerita masalah kerjaannya di bisnis multi-level marketing. Nah, bisnis itu menurut Mas Tadi ngasih keleluasaan waktu, modal kecil, passive income, dan sederet kelebihan lain. Udin emang agak bingung. Tapi dia nggak mau nanya banyak-banyak supaya nggak ketahuan kalau dia nggak paham gitu loh. Gimana, Dek? Mulai kapan siap bergabung? Bergabung apa, Mas? Ya, bergabung jadi downline-ku. Downline itu apa sih? Member, tapi di bawah aku gitu loh. Maksud Mas Tadi, aku kerja sama Mas Tadi? Bukan gitu. Aduh, bukan. Aku bingung, Mas. Jangan dimarahi. Gini, De Udin siapin aja dana 2 juta buat jadi member. 2 juta? Iya. Dari mana duit segitu, Mas? Ya cari. Kalau perlu utang, Dek. Pokoknya segala usaha dilakuin gitu loh. De Udin pasti sukses di bisnis ini. Oh, nggak berani, Mas. Loh? Takut nggak bisa bayar. Wah, kamu itu lemah. Nggak punya nyali. Baru cari 2 juta aja udah nyerah. Ini buat investasi. Masa depan kamu. Mas. Hah? Aku pipis dulu ya. Larinya ke situ. Mas Tadi marah ya. Mas Tadi marah sama Udin. Dia kesal karena Udin nggak mau bergabung menjadi member di bisnis multi-level marketing yang dijalaninnya. Apalagi terus Udin kok tiba-tiba bilang pengen pipis. Udin masih di kamar mandi, Bang? Iya, sampai besok. Lama amat, Bang, si Udin di kamar mandi. Emang ngapain, Bang? Udin ke kamar mandi cuman sebentar. Tapi ceritanya yang diterusin besok. Waktunya udah habis. Gitu. Kembali ke masyarakat sebagai insan bertobat. Demikianlah Sandiwara Radio Udin Bui yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, bekerja sama dengan Search for Common Ground Indonesia. Sampai jumpa.